di TK Cerdas Ceria Kota Bukit Tinggi. Randang Paku Jopesi merupakan singkatan dari program andalan untuk mengembangkan kegiatan literasi di TK Cerdas Ceria Kota Bukit Tinggi. Mengapa saya mengangkat Randang Paku Jopesi? Filosofinya adalah Randang Paku Jopesi merupakan salah satu makanan ciri khas Minangkabau dan biasanya menjadi teman makan nasi dan diberikan kepada orang yang datang ke rumah kita atau menjadi oleh-oleh untuk orang-orang yang tinggal di perantauan. Nah, saya berharap program andalan yang saya lakukan bersama teman-teman di TK Cerdas Ceria Kota Bukit Tinggi akan menjadi oleh-oleh juga dan bisa digunakan oleh sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Bukit Tinggi sendiri maupun di daerah lain di seluruh Indonesia. Fenomena yang kita lihat saat ini, banyak anak-anak, apakah itu di sekolah dasar, sampai-sampai juga ke sekolah menengah tingkat pertama, anak-anak kita bisa membaca. Tapi sayang, mereka sulit untuk memahami bacaan. Jadi ini juga menjadi salah satu latar belakang saya sebagai Kepala Sekolah Cerdas Ceria untuk mengangkat judul Randang Paku Jopesi di TK Cerdas Ceria Kota Bukit Tinggi. Randang Paku Jopesi di TK Cerdas Ceria Kota Bukit Tinggi merupakan program andalan untuk mengembangkan kegiatan literasi di TK Cerdas Ceria. Salah satu alasan juga TK Cerdas Ceria sudah mendapatkan penghargaan sebagai Sekolah Duta Literasi Kota Bukit Tinggi pada akhir tahun 2022. Jadi saya pun berharap kita tentu harus meningkatkan kegiatan literasi yang sudah dilaksanakan menjadi lebih baik. Beberapa program yang kami coba lakukan di TK Cerdas Ceria bersama teman-teman, yang pertama adalah paku. Paku dalam bahasa Minangkabau berarti pakis yang biasa digulai atau ditumis oleh orang. Di dalam paku ini merupakan pengembangan modul berbasis buku cerita. Di dalam pengembangan modul berbasis buku cerita, dapat kita lihat bagaimana nantinya setelah guru membacakan sebuah buku cerita, anak-anak akan mengeluarkan ide-ide mereka. Anak-anak akan berdiskusi bersama guru, mengeluarkan pendapat mereka untuk membuat peta konsep. Nah, peta konsep yang sudah disusun bersama anak dan guru inilah yang akan menjadi fokus pembelajaran mereka sekitar 1, 2, sampai 3 minggu ke depan. Di sini dampak atau hasilnya tentu saja yang pertama akan banyak buku yang dibaca oleh anak. Yang kedua, keterampilan berbahasa anak akan meningkat karena mereka terbiasa untuk mengeluarkan pendapat, mereka terbiasa untuk mencari kesimpulan, mereka terbiasa untuk menceritakan kembali cerita yang sudah dibacakan. Dan bagi guru pun, guru akan berusaha mencari referensi pembelajaran selanjutnya, apakah itu mencari buku cerita yang lebih menarik untuk anak, tidak hanya buku fisik, tapi juga buku digital. Program yang kedua adalah PESI. PESI dalam bahasa Minangkabau berarti pensi atau kerang kecil yang hidup di air tawar. PESI merupakan peminjaman satu buku untuk satu anak selama 1 minggu. Jadi akan dipinjamkan beberapa buku kepada anak untuk dibawa pulang. Sementara nanti orang tua akan mengirimkan video atau foto ketika ia membacakan buku cerita ini kepada anak. Dalam menceritakan buku ini kita serahkan kepada orang tua kapan waktunya ia ingin menceritakan. Sementara pada hari Seninnya nanti anak diberi kesempatan oleh guru untuk bercerita di depan teman-temannya di kelas masing-masing. Nah, dampak atau hasilnya dapat kita lihat nantinya bagaimana keterampilan berbahasa anak akan meningkat, baik itu keterampilan menerima bahasanya maupun keterampilan mengeluarkan bahasanya. Dan tentunya anak-anak akan semakin banyak membaca buku cerita, dekat dengan buku, baik buku fisik maupun buku digital. Untuk buku digital kami juga sosialisasikan kepada orang tua, seperti salah satu yang sering kamu pakai yaitu aplikasi dari Let's Read, karena di sana kita juga bisa merubah bahasanya menjadi bahasa Minang sehingga itu akan menarik bagi anak usia dini. Sementara program yang ketiga adalah daun sarai dalam bahasa Minangkabau yang berarti daun serai. Biasakan read aloud, bercerita dan membacakan buku kepada anak, baik itu buku fisik maupun buku digital.
Di sini dampak yang sangat terlihat oleh kita adalah tentu keterampilan berbahasanya akan semakin meningkat dan ia akan dekat dan tidak asing lagi dengan buku. Karena sejak dini kita sudah mendekatkan dia dengan lingkungan yang memberikan fasilitas buku bersama dengan dia. Malah kami lihat ada beberapa anak TK yang bisa menceritakan sebuah buku kepada adik-adik TPA, karena kebetulan TK Cerdas Ceria ini satu atap dengan TPA. Kami lihat ia bisa menceritakan buku kepada adik TPA dengan versinya, padahal dia belum bisa membaca. Ini merupakan sebuah keterampilan atau sebuah kemampuan yang luar biasa untuk anak seumuran mereka. Sementara untuk program yang keempat adalah Asam Kandi, dalam bahasa Minangkabau yang berarti asam kandis. Asam kandi adalah mari bersama kunjungan edukasi dan berlatih. Biasanya TK Cerdas Ceria hanya mengunjungi perpustakaan, tapi sekarang kami sudah mengunjungi rumah baca, teras baca, Radio Republik Indonesia, sekolah-sekolah lain yang dekat dengan kami. Di sana kami melaksanakan kegiatan tidak hanya membaca buku, tidak hanya bercerita, tidak hanya mendongeng, tapi juga berlatih pantun, puisi, sari tilawah, dan MC. Jadi anak-anak kami persiapkan untuk bisa melakukan hal-hal tersebut. Hasil atau dampak yang kami rasakan dari kegiatan kunjungan edukasi dan berlatih ini banyak. Di antaranya pada kegiatan ajang pentas seni atau akhir tahun, anak-anak kita sudah mampu untuk berdiri di depan orang tua dan para tamu untuk memperlihatkan kebolehannya, apakah itu puisi, pantun, dan bercerita. Sampai-sampai pada pertengahan tahun ini, salah satu anak kami juga sampai viral di Kota Bukit Tinggi karena menyampaikan sebuah pantun untuk Bapak Wali Kota. Dan dampak atau hasil lain yang kami rasakan, bagaimana kepala sekolah sendiri akhirnya diundang untuk menjadi narasumber dan juri dalam ajang literasi, baik itu di Kota Bukit Tinggi sendiri maupun di kabupaten kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Program yang kelima adalah Karambia, dalam bahasa Minangkabau yang berarti kelapa. Karambia adalah mari ramaikan beranda karya. Jadi apa yang menjadi kebiasaan guru-guru di TK Cerdas Ceria akhirnya berlabuh dalam sebuah karya buku. Apa yang telah mereka dengar, apa yang telah biasa mereka ceritakan kepada anak-anak dikumpulkan dalam sebuah tulisan menjadi buku cerita, menjadi buku APE, dan pada pertengahan tahun 2024 ini ada sebuah buku di mana buku ini hasil kerjasama juga antara orang tua, guru, dan anak, karena merupakan kumpulan cerita-cerita sederhana yang terjadi di anak TK Cerdas Ceria sendiri. Jadi inilah beberapa bukti karya, dan masih ada beberapa buku lagi yang menjadi buah tangan dari guru-guru di TK Cerdas Ceria Kota Bukit Tinggi. Selain beberapa karya buku hasil tangan dari guru dan kepala sekolah dan juga guru sudah mulai bisa membuat video animasi dan video pembelajaran karena berkesempatan mengikuti pelatihan dari Siamolek baik secara daring maupun secara luring. Sampai akhirnya kami juga didatangi oleh teman-teman dari luar daerah yang ingin melihat pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka dan bagaimana pelaksanaan program-program unggulan yang kami lakukan. Demikianlah paparan dari saya, Yeni Herwati, Kepala TK Cerdas Ceria Kota Bukit Tinggi. Semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat tidak hanya untuk kami, tapi untuk kita semua. Guru hebat Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.